Kalau dilihat, kita perhatikan, termasuk Sudais itu kalau sudah selesai 30 juz hatam Quran, mengimami sholat di Masjidil Haram, itu rekaman dari tahun ke tahun. Zaman dulu rekaman, kalau zaman dulu masih pakai kaset. Saya dulu waktu kecil tuh suka pakai kaset, ada satu set. Nah, itu di hataman doa setelah hatam 30 juz sholat taraweh di Mekah, maka akan ada doa bersama mereka. Jadi Sudais pun juga doa. Ya di sini aja nggak mau doa bersama. Kalau di Mekah, walaupun mereka katanya Salafi Wahabi, ya beda dengan Salafi Wahabi di sini. Nggak tahu juga, karena setiap mereka kalau sudah punya faham Quran hadis mengikuti sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama kita berada di masjid jangan lupa niatkan i'tikaf. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, pembahasan lanjutan di beberapa waktu yang lalu, yaitu pembahasan tentang kunut subuh. Pembahasan kunut subuh sudah kita bahas, ada beberapa pembahasan yang masih tersisa yang akan kita lanjutkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kunut secara hukum definisi sudah kita bahas. Secara ringkasnya, terjadi ikhtilaf di kalangan para alim ulama mengenai kunut subuh. Apa hukumnya membaca doa kunut ketika sholat subuh? Ikhtilaf di kalangan para ulama, yang dimaksud 4 madhab. Kalau selain 4 madhab, ini ikhtilafnya nggak mu'tabar, tidak diakui, karena akan bercampur aduk pendapat mereka nanti. Yang tidak mengikuti madhab membuat mazhab baru. Dari kalangan ulama 4 madhab, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Di antara ulama di kalangan 4 madhab yang mensunahkan kunut pada waktu sholat subuh adalah Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Kemudian yang mengatakan tidak sunnah adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Jadi dari 4 imam itu sendiri juga terjadi ikhtilaf. Tapi tadi ini ikhtilaf bukan membatalkan sholat atau tidak. Sholatnya tetap sah, tapi yang mereka ikhtilafkan, yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah sunnah atau tidak sunnah. Bagi yang mengatakan sunnah, Imam Syafi'i pun dinukil dalam kitab Majmu' ini, siapa yang meninggalkan kunut subuh, ya sholatnya tetap sah. Ataupun yang mengatakan tidak sunnah sekalipun, dia juga bermakmum di belakang orang yang kunut, sedangkan dia tidak berkunut, imamnya kunut, ya sholatnya tetap sah. Karena ikhtilaf perbedaannya antara sunnah dengan tidak sunnah. Nah, kalau tidak ikut mazhab, ya jadi bingung. Karena dari kalangan 4 mazhab itu diantaranya yang mensunnahkan menjaharkan bismillah itu Imam Syafi'i. Jadi biasanya kalau zaman dulu kalau ikut mazhab, maka yang bismillah ya kunut subuh. Nah, yang nggak bismillah, yang bismillahnya itu tidak dijaharkan paling tidak,
Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, begitu juga Imam Malik. Mereka sebahagian ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk Fatihah, sebahagian mereka mengatakan sunnah tetap membaca tapi disirkan, tapi kan secara zahir tidak nampak bacaannya. Nah, biasanya kalau sudah tak membaca Bismillah, entah secara terdengarnya memang tak terdengar, biasanya tidak kunut subuh. Nah, kalau kita bercampur jadinya Bismillahnya keras tapi nggak kunut subuh, nah itu jadi bingung nanti. Dalam sholat bacaan Bismillahnya madzhab Syafi'i, tapi di tengah-tengah sholat bercampur jadi Hambali atau Hanafi atau Maliki, entahlah bercampur. Maka ikhtilaf ini juga tidak sampai membatalkan sholat, tapi kita harus tahu posisi posisi kita itu sebenarnya ngikut sebisa mungkin ada mazhab yang kita ikuti dalam fatwa beragama. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah kunut. Ketika mengatakan kunut subuh itu sunnah, maka tentu ada pembahasannya. Lah bagi yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah, ya tentu nggak ada lagi yang mau dibahas, namanya tidak sunnah. Tapi yang mengatakan sunnah, kita telah dengarkan hadisnya, dalilnya, pendapat mereka, dan tentu ada beberapa pembahasan detail di dalam kunut subuh, dan secara umum sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini ada beberapa sisa pembahasan pagi hari ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila Imam An-Nawawi qala wa yustahabbu, disunnahkan, halaman 95. Tapi ada yang hilang di terjemahan. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyakula, seseorang membaca aqibah dan doai, selepas membaca doa kunut, disunahkan dia membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Di akhir doa kunut disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling tidak bacaan singkatnya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Faqad jaa, sungguh telah datang bacaan ini fi riwayatin Nasa'i, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, fi hadal hadis, dalam hadis ini, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, dan ada tambahan wa sallallahu ala nabiyyi. Jadi bisa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, atau wa sallallahu ala nabiyyi sampai akhir wa barik wa sallim. Jadi bacaan kunut itu sunnah, selepasnya ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada di dalam hadis, jadi sunnah. Tetapi tadi kalau nggak dia baca sholawat, ya doa kunutnya sudah selesai. Jadi ada kunut yang ingin lebih sempurna, maka akhir kunut itu diisi dengan sholawat. Seumpama dia tidak baca sholawat, maka sudah tertunaikan sunnah kunut. Dia baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, terus sampai akhir tabarakta rabbana wa ta'alait, sampai pujiannya selesai, maka berarti kunutnya selesai juga. Kalau ingin lebih sempurna, sunnah diakhiri dengan bacaan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, sampai akhir. Kemudian mau sholawat kepada keluarga Nabi juga baik, wa ala alihi wa sahbihi, kepada sahabat Nabi, kemudian wa barik wa sallam. Ini kunut sunnah ditutup dengan bacaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata ashabuna ashabu Syafi'i, wa in qanata, apabila membaca kunut seseorang, bima, dengan bacaan jaa, yang telah datang riwayat an Umar bin Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
karena maka adanya bacaan kunut yang dia baca kalau mengikuti bacaan Sayyidina Umar bin Khattab, karena hasanan maka itu adalah baik. Wahwa adapun kunut yang dimaksud kunutnya Sayyidina Umar, annahu sesungguhnya beliau konata telah membaca kunut fi subhi dalam salat subuh ba'da ruku'i selepas ruku'. Faqala kemudian Sayyidina Umar membaca doa, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma 'adzibil kafarata alladziina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithhum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyufu bi'ahdika alladhi ahadtahum alaih wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqq waj'alna minhum. Doa kunut yang dibaca Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat subuh. Nah, kalau dibaca kunut doanya ini bagus juga. Jadi kunut itu tidak terikat dengan bacaan Allahumma hdina fiman hadait saja, tidak. Ini diantara doa kunut lainnya. Nah, kalau membaca doa kunut ini hasan karena hasanan, ini pun juga bagus. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nasta'inuka minta tolong kepada engkau. Nasta'inuka kami minta tolong kepada engkau. Minta tolong supaya mudah taat, minta tolong juga pada Allah supaya terhindar dari maksiat, karena nggak mungkin kita bisa taat, tidak akan bisa menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun kepada engkau. Wala nakfuruka, dan kami tidaklah kufur, tidaklah ingkar kepada engkau. Wa nu'minu, dan kami beriman bika kepada engkau. Wa nakhla'u, dan kami meninggalkan man orang yafjuruka yang fujur, yang mereka maksiat menentang kepada engkau. Allahumma ya Allah, iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, walaka dan hanya kepada engkau nusalli kami salat, wa nasjudu dan kami sujud, wa ilaika dan hanya kepada engkau nas'a kami bergerak, wa nahfid dan bersegera, narju kami mengharap rahmataka kepada rahmat engkau, wa nakhsha dan kami takut adzabaka kepada azab engkau. Inna adzabaka sesungguhnya azab engkau al-jidda adalah benar, bil kufari kepada orang-orang kafir, mulhikun yang mereka orang-orang itu akan disusulkan azab kepada mereka. Allahumma ya Allah, azib berikanlah azab al-kafarata orang-orang yang ingkar, alladzina yang mereka yasudduna menghalang-halangi an sabilika dari jalan engkau, wa yukadzibuna dan mereka membohongkan rusulaka rasul-rasul engkau, wa yuqatiluna dan mereka membunuh auliya'aka kekasih-kekasih engkau. Allahumma ya Allah, ighfir ampunkanlah lil mu'minina bagi orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati dan orang iman perempuan, wal muslimina dan orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati dan orang-orang Islam perempuan, wa aslih dan perbaikilah dzata bainihim hubungan antar mereka, wa alif dan satukanlah baina qulubihim antar hati mereka, wa ja'al dan jadikanlah fi qulubihim dalam hati mereka al imana iman, wal hikmata dan hikmah, wa tsabbithum dan tetapkanlah mereka ala millati rasulika atas jalan rasul engkau sallallahu alaihi wasallam, wa auzi'hum
dan ilhamkanlah kepada mereka ayyufu untuk mereka menunaikan biahdika dengan janji engkau alladzi ahadtahum yang telah engkau janjikan kepada mereka alaihi ke atasnya wansurhum dan tolonglah mereka ala aduwika ke atas musuhmu wa aduwihim dan ke atas musuh mereka ilahal haqqi wahai Tuhan zat yang maha hak benar wa ja'alna dan jadikanlah kami minhum di antara mereka. Doanya Sayyidina Umar ketika membaca kunut subuh. Ini doa kalau kita perhatikan tadi isi makna isi doa ini, kalau sudah dibaca dikabulkan, dah selesai masalah hidup semua. Ini doa kalau dilihat kita perhatikan termasuk Sudais itu kalau sudah selesai 30 juz hatam Quran mengimami sholat di Masjidil Haram, itu rekaman dari tahun ke tahun. Zaman dulu rekaman, kalau zaman dulu masih pakai kaset, saya dulu waktu kecil tuh suka pakai kaset, ada satu set. Nah itu di hataman doa setelah hatam 30 juz sholat taraweh di Mekah, maka akan ada doa bersama mereka. Jadi Sudais pun juga doa. Ya di sini aja nggak mau doa bersama. Kalau di Mekah walaupun mereka katanya Salafi Wahabi, ya beda dengan Salafi Wahabi di sini. Nggak tahu juga karena setiap mereka kalau sudah punya faham Quran hadis mengikuti sendiri. Yang mana yang mereka anggap paling kuat ya dipakai. Maka di antara doa setiap hampir tiap tahun itu yang dibaca oleh Sudais ketika hatam Quran, doa kunutnya Sayyidina Umar ini. Nah jadi doa itu longgar Bapak Ibu. Doa kunut, baca luar kunut boleh nggak? Boleh aja. Isinya kan bagus. Nah doa Sayyidina Umar ini, beliau doa kunut untuk di waktu subuh itu beliau nggak pakai Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, tapi doa ini yang beliau baca. Dan bahkan ulama-ulama akhir zaman sekarang yang katanya nggak kunut subuh, kunut subuhnya nggak dibaca, tapi doa kunutnya dipakai. Itu kadang di beberapa tempat ada ustadz yang kadang diminta doa, ya udah entah doa hajatan sekalipun Allahumma hdina fiman hadait dia baca. Boleh nggak? Boleh saja. Isinya tengok, itu kan doa luar biasa. Ya Allah berikanlah kami hidayah di kalangan orang-orang yang Kau beri hidayah. Wa afina fiman afait, berikan kami afiat kepada di kalangan orang-orang yang Engkau beri afiat. Wa barik lana fima a'tait, berikanlah keberkahan pada kami kepada apapun yang telah Engkau berikan pada kami. Nah itu dimanapun doa kan kena pas itu, nggak ada terbatas dengan waktu, cuma prakteknya dibaca di kunut. Nah termasuk doa Sayyidina Umar mau dibaca dalam sholat, di luar sholat, kapanpun, sendiri, bersama, doa itu tetap boleh saja dan tidak ada masalah. Jadi ini doa sebaiknya kita hafalkan. Ustadz kami tidak biasa kunut, di luar kunut lah. Sudais pun tidak kunut itu, tapi hafal doa ini. Beliau hafal dan diamalkan di pengamalan doa-doa yang lain. Kemudian Imam An-Nawawi setelah menukil doa kunutnya Sayyidina Umar ini, beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah annal mangkula, sesungguhnya yang dinukil an Umar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adib kafarota ahlal kitab li'anna kitabahum, yang dinukil dalam dari Sayyidina Umar doanya itu bunyinya adib kafarota ahlil kitab, bukan adzibil kafarotal ladina yasudduna an sabili, tapi beliau katakan li'anna kita lahum dzalika zaman karena ma'a kafarati ahlil kitab. Kenapa dulu Sayyidina Umar hanya menyampaikan atau menyebut dalam doanya itu adib kafarata ahlil kitab, ahli kitab aja yang disebut. Nah, sedangkan ahli kitab itu kan Yahudi, Nasrani. Wa amal yaum, adapun hari ini, fal ikhtiyar ayyakuna, yang menjadi ikhtiar pilihan sebaiknya orang itu mengucapkan adibil kafaroh. Nah, diumumkan saja secara umum adibil kafaroh, nggak usah tambahkan ahli kitab,
fa innahu a'ammu, karena lafadz kafaroh itu lebih umum, entah ahli kitab ataupun tidak masuk ke dalamnya semua. Wa qauluhu nakhla, adapun doanya Sayyidina Umar yang di dalamnya ada lafadz nakhla, ay natruku, maknanya adalah natruku. Ini sedikit mengetahui tafsir kalimat. Tadi sudah saya artikan semua satu persatu. Wa qauluhu yafjuruka, adapun perkataan Sayyidina Umar yafjuruka ayyab yulhidu fi sifatika, maknanya adalah orang yang ingkar kepada sifat-sifat Allah. Wa qauluhu nahfid, doa tadi yang isinya di dalam ada lafadz nahfid bikasril fa'i, dengan mengkasrohkan huruf fa, ay nusari', artinya adalah nusari', bersegera. Wa qauluhu al-jiddu bikasril jim, lafadz al-jiddu dalam doa sebelumnya dengan mengkasrohkan huruf jim, ay al-haq, artinya adalah al-haq. Wa qauluhu mulhik, adapun lafadz mulhik bikasril ha alal masyhur, dengan mengkasrohkan huruf ha, mulhik. Wa yuqalu, dikatakan bi fathiha, boleh juga memfathahkan huruf ha, mulhaq. Mulhik paling masyhur, tapi ada juga yang membaca mulhaq. Dzakarahu Ibnu Qutaibah wa ghairuhu. Wa qauluhu dzata bainihim, adapun makna dzata bainihim ay umurahum wa muwasalatahum, perbaiki hubungan antar mereka, urusan-urusan mereka, kaitan-kaitan mereka satu sama lain. Wa qauluhu, adapun doa Sayyidina Umar, wal hikmah hiya kullu mani'un minal qabih, hikmah itu adalah setiap apapun yang mencegah daripada keburukan. Wa qauluhu auzi'hum, adapun lafadz auzi'hum artinya ay alhimhum, ilhamkanlah kepada mereka. Wa qauluhu waja'alna minhum, adapun arti lafadz waja'alna minhum ay mimman hadhihi sifatihi, ya Allah jadikanlah kami termasuk golongan mereka, yang dimaksud orang-orang yang ada sifat-sifatnya di dalam doa tersebut. Ini beliau tafsirkan satu persatu makna doa untuk memudahkan para thalibul ilmi, para ustadz, para ulama untuk mengartikan lafadz-lafadz sulit, karena ini doa bahasa Arabnya tinggi. Kalau tidak dibantu oleh ulama sekelas Imam Nawawi, ya kita nggak akan paham. Nah, tadi sudah kita terjemahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam tafsir doa Sayyidina Umar. Qala ashabuna yustahabbu, disunnahkan. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, yustahabbu, disunnahkan al-jam'u, untuk mengumpulkan baina kunuti Umar radhiyallahu anhu, mengumpulkan antara doa kunutnya Sayyidina Umar, wama, dan doa kunut sabako yang sebelumnya. Fa in jama'a, apabila seseorang mengumpulkan bainahuma, di antara kunut Sayyidina Umar dengan kunut sebelumnya, fal asahu, maka yang paling sahih, ta'khiru kunuti Umar, adalah mengakhirkan kunutnya Sayyidina Umar. Jadi kunut Allahumma hdina fiman hadait ini diantara doa yang ma'thur. Nah, diantara doa kunut yang ma'thur lagi tadi Allahumma inna nasta'inuka, doa kunutnya Sayyidina Umar. Nah, kalau bisa, kalau dia mampu, sangat bagus digabungkan doa kunut itu keduanya. Nah, kalau dia menggabungkan keduanya, baca doa kunut pertama dan lanjut dia sambung, dia gabungkan dengan doa kunut yang kedua, maka yang paling sahih, kunut Sayyidina Umar itu letakkan posisinya di akhir. Walaupun boleh saja ini awal itu akhir ini diawalkan, tapi bagi ulama yang pakar hadis akan tahu mana yang lebih pas letak posisi di awal dan di akhirnya. Nah, paling sahih, paling benar, kunut Allahumma hdina fiman hadait itu baca duluan kalau ingin menggabungkan, baru kemudian kunutnya Sayyidina Umar dibaca setelahnya. Ya, kenapa? Karena tadi kunut Allahumma hdina fiman hadait ini memang maksur dari Nabi, riwayatnya itu banyak yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, namanya saja dikatakan kunut Sayyidina Umar. Nah, itu dibuat oleh beliau, dulu Nabi nggak ngerjakan. Ya, kalau orang yang agak dangkal pikirannya, ya mereka katakan bid'ah, bid'ahnya Sayyidina Umar. Nah, tapi bid'ah itu
Kalau memang orang tadi nggak paham bid'ah itu terbagi, memang jadi masalah. Tapi kalau sudah paham bahwa bid'ah itu ada pembahagiannya, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, seperti yang Sayyidina Umar sendiri mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang terbaik dalam taraweh. Atau seperti Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi, apa yang sesuai dengan Quran hadis itu bid'ah yang baik, yang bertentangan dengan Quran hadis itu bid'ah buruk, yang nggak jadi masalah ini. Nah, tapi kan beresiko Bapak Ibu kalau mengatakan Sayyidina Umar itu membuat bid'ah yang dia pahami bid'ah yang sesat, nah berarti kan menyesatkan Sayyidina Umar, ini yang jadi masalah. Nah, para ulama tetap mengatakan ini kunutnya Sayyidina Umar, termasuk Imam Nawawi. Kalau ingin membuat, posisikan di posisi yang kedua kalau digabungkan, karena tentu yang datang maksur dari Nabi lebih didahulukan daripada yang dibuat sahabat. Tapi nggak ada perkataan di sini mengatakan ini salah atau tidak sunnah, tetap sunnah. Bahasa di awalnya saja yustahabbu, disunnahkan juga membaca kunut Sayyidina Umar, sunnah. Bahkan tadi boleh satu-satu, Allahumma hdina dia pakai saja, atau kunutnya Sayyidina Umar saja, itu diperbolehkan. Mau digabungkan, itu pun juga diperbolehkan. Wa inik tasoro, kalau dia ingin meringkas doa kunut, faliyak tasir, maka hendaklah dia meringkas alal awali, atas doa yang pertama saja. Wa innama yustahabbu, kemudian hanyalah disunnahkan al-jam'u, mengumpulkan bainahuma, di antara kunut yang pertama dengan kunut yang kedua, kunut yang Allahumma hdina dengan kunutnya Sayyidina Umar, itu disunnahkan untuk dikumpulkan. Idza kana, apabila adanya orang tadi sholat munfaridan, sholatnya sendiri, au imaman mahsurin, atau memang seseorang yang menjadi imam dalam kelompok yang terbatas, yardawna, yang para makmumnya itu ridho, bitatwili, untuk dipanjangkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, karena secara kaidah sholat berjamaah, terutama sholat berjamaahnya tentu sholat fardu, dan kunut ini kan yang kita bahas kunut subuh ya. Dalam kunut kalau ingin memanjangkan, mau membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait digabungkan dengan kunutnya Sayyidina Umar, maka sebaiknya kalau ingin menggabungkan kunut ini dalam sholat subuh yang sendiri saja. Jadi kalau sholat sendiri ya panjang-panjang terserah. Atau yang kedua, dia sholatnya berjamaah tapi jamaah kelompok terbatas, maksudnya contoh orang-orang yang memang mesti ridho, rela untuk dipanjangkan. Contoh pondok pesantren, itu kan memang santri-santri datang kan memang untuk ibadah, memang tujuannya untuk memperbanyak amal agama. Atau dia sholat dengan ajir, ajir di sini karyawan. Ya, bos itu biasanya ya seperti apapun, karyawannya tuh akan ngikut aja. Ayo sholat kita, panjang-panjang rela aja tuh, anak buah namanya. Atau dalam kelompok keluarga dia, sholat berjamaah, orang tuanya sholat, yang imami, lah terus di belakang anak, keluarga, istri, panjang-panjang, ya itu rela aja biasanya. Kalau sudah nggak rela, ya keluarganya bermasalah biasanya. Dan kalau sudah bermasalah, nggak akan mungkin berjamaah. Jadi bukan berarti langsung sunnah atau bisa-bisa dia gabungkan saja. Ya seumpama misalkan ada imam yang berada di satu masjid dan dia tahu, dia yakin ini makmum memang suka dia panjangkan, itu pun boleh. Tapi mesti imam tadi tahu, lah seharusnya jadi imam kan paham kondisi makmum. Kadang beberapa tempat ada juga mungkin imam yang tidak tahu, tidak pandai membaca situasi, ada. Tapi umumnya para imam ini paham dengan kondisi makmum. Nah biasanya kalau imam tuh paham kondisi makmum, ya dia lama jadi imam di tempat itu. Bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah cukup untuk mengetahui kondisi keadaan di satu tempat. Kok malah dia sudah bisa jadi imam setahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti sudah paham. Dan kalau dia tetap jadi imam, berarti makmumnya juga sudah cocok dengan dia. Berarti bacaan yang dia baca nggak panjang menurut para makmum. Kalau panjang, pasti ada yang protes. Nah, misalkan kalau dia baca, dia gabungkan doa kunut tadi, makmum senang, nah silahkan. Jadi di sini ada namanya bijak, hikmah dalam beramal.
Yang digabungkan boleh atau tidak? Boleh, terutama sholat sendiri atau di kalangan makmum yang terbatas itu tadi. Tapi kalau tempat itu dia belum tahu apakah orang ini rela, ridho atau tidak, ya tentu kalau orang tuh nggak rela, nggak ridho, ya belum tahu, mungkin belum kenal dengan dia, belum suka, belum cinta, ya tentu nggak akan rela dipanjang-panjangkan. Wa'lam, ketahuilah, annal kunuta, sesungguhnya kunut, la yata'ayyanu, doanya tidaklah tertentu, la yata'ayyanu, tidaklah tertentu, fihi, di dalam bacaan kunut itu, doaun, bacaan doa, alal madhabil mukhtari, atas pendapat yang terpilih. Fa'ayyu doain, maka doa mana saja doa yang dibaca oleh seseorang bihi, dalam kunut, hasola, maka terhasilkan al kunutu, bacaan kunut, walau konata, walaupun dia berkunut di ayatin, dengan membaca satu ayat, au ayatin, atau beberapa ayat, minal qur'ani, daripada Al-Quran Al-Aziz, wahia, sedangkan doa, ayat ataupun beberapa ayat yang dia baca, mustamilatun, mengandung alat doai, daripada doa, hasola, maka terhasilkan al-kunutu, kunut, walakinnal afdol, akan tetapi yang lebih utama, ma, adalah bacaan kunut, jaat, yang telah datang bihi, dengannya, as-sunnatu, sunnah. Waqad dhahaba, dan juga telah berpendapat jama'atun, sekelompok ulama, min ashabina, daripada kalangan ulama kita, ila annahu, bahwasanya doa kunut yata'ayyanu, tertentu, wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, ghairuhu, selainnya. Di sini Imam Nawawi melanjutkan, apa kunut itu bacaannya tertentu, yang kita sudah bahas ada dua doa. Allahumma hdina fi man hadait, ini yang pertama, atau doanya Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuru, sampai akhir. Apakah tertentu hanya ini, dua ini saja? Maka Imam Nawawi mengatakan, doa kunut itu menurut pendapat yang terpilih. Ini pendapat yang terpilih itu yang kuat. Doa kunut itu tidak terbatas dengan dua doa itu. Bahkan kalau ada orang dia dalam waktu posisi kunut, selepas ruku, Sami Allahu liman hamidah, bangkit, maka kok seumpama dia baca satu ayat atau dua ayat Al-Quran, tapi tentu ayat yang dia baca mustamilatun ada doa, ayat yang mengandung makna doa di dalamnya, hasolal kunut, kok dia baca, maka terhasilkan sudah sunnah kunut. Banyak kan doa dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ada ayat lain, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Pendek itu. Lah kok apapun, entah satu ayat dia baca, dua ayat dia baca, paling enggak tentu satu ayat, tapi dengan syarat ayat itu mengandung doa dan dia niatkan baca ayat itu dengan doa, maka kunut terhasilkan. Berarti kan pendek, entah ayat ataupun tidak sebenarnya. Kalau ada orang dia berdiri sesaat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, habis itu dia sujud, maka bacaan itu kalau diniatkan kunut, jadi kunut. Makanya tadi, misal kalau sholat subuh, imamnya nggak kunut, biasanya kan ada yang tanya, boleh nggak makmum baca kunut? Boleh. Lah kan nggak cukup Ustaz. Ya kalau Anda mau baca kunutnya yang panjang, tapi coba baca yang pendek, dapat kok. Ya kalau dia cuma baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dua kalimat itu kan doa, dan itu sudah cukup. Mau dibaca lengkap ya lebih bagus. Jadi untuk yang tahu ilmu, dimanapun bisa kok mengamalkan. Jadi ketika dia sendiri meringkas, dengan dia meringkas membaca beberapa ayat, itu pun sudah mencukupi. Tapi Bapak Ibu, kalau ayat Al-Quran yang dia baca, ini memang perlu diniatkan itu jadi doa. Karena ayat Al-Quran itu kalau dibaca selain dalam posisi qiyam, itu hukumnya makruh. Jadi Quran itu bacanya kan cuma waktu berdiri. Berdiri yang dimaksud posisi qiyam ya, dalam posisi bacaan, posisi Fatihah. Selepas Fatihah itu kan ada baca surat. Sunnah baca Quran di dalam sholat hanya dalam posisi itu. Selain dalam posisi berdiri ketika qiyam,
itu makruh hukumnya membaca Al-Quran, dan itu sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Nabi melarang, hadisnya sahih. Kata sahabat, Nabi melarang kami baca Quran apalagi dalam posisi ruku dan sujud. Kenapa? Tempatnya itu lain, itu bukan tempat baca Quran. Nah, termasuk dalam posisi berdirinya qiyam untuk kunut, itu bukan tempatnya Quran. Lah sekarang kalau dia menggunakan Quran untuk doa, maka dia harus niatkan ini doa, baru diperbolehkan. Maknanya makruhnya hilang. Tapi kalau dia niatkan itu Quran, malah makruh. Dan ini bedanya niat, ada niat atau tidak. Sama dengan orang yang dalam kondisi junub, perempuan dalam kondisi haid, perempuan dalam kondisi nifas, itu kan nggak boleh baca Quran. Nggak boleh. Kalau dia membaca Al-Quran, haram hukumnya. Orang junub, perempuan haid, perempuan nifas, kok baca Quran? Haram. Tapi kalau membaca doa, yang mana doa itu diambil dari Quran, dia niatkan doa, boleh. Sama doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kan dari Quran, ada dalam Quran. Nah cuma tadi kalau perempuan dia sedang kondisi haid, boleh nggak baca itu? Boleh, kalau niatnya doa. Naik mobil, kemudian dia baca doa naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Boleh nggak bagi orang junub, haid, nifas? Boleh kalau niatnya doa. Tapi kalau niatnya baca Quran, haram. Innamal a'malu binniyat, maka tergantung daripada niatnya. Dan di sini juga ayat yang dia baca tadi, atau satu, entah dua, entah tiga ayat, kok dia niatkan menjadi doa kunut, hukumnya malah sunnah. Tapi kalau cuma murni baca Quran, itu bukan tempatnya, bukan tempat posisi untuk membaca Al-Quran. Wa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya yustahabbu disunahkan idza kanal musalli, apabila adanya orang yang sholat imaman menjadi imam, ayyakula disunahkan untuk dia membaca Allahumma hdina bilafdil jam'i, dengan menggunakan lafaz jamak. Kalau kita jadi imam, maka gunakanlah lafaz jamak bersama-sama, kami. Allahumma hdina, jangan baca Allahumma hdini. Kalau na kan artinya kami, kalau ni artinya saya. Sepantasnya jadi imam, kalau jadi imam jangan doa itu sendiri, doa untuk semua. Kalau makmum mengamini di belakang, dia doa untuk sendiri. Wa kadzalikal baqi, begitu juga yang lainnya. Walau qala, seumpama imam membaca ihdini dengan lafaz ihdini hanya untuk sendiri, hasolal kunut, untuk sunnah kunut terhasilkan, wakana makruhan, tapi hukumnya makruh. Imam sudah baca kunut atau belum? Kalau bacanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini, itu artinya saya semua, ya Allah berikan saya hidayah. Kata makmum amin. Imam doa surang benar. Itu doa kunut atau bukan? Kunut. Sunnah kunut terhasilkan, sudah, tapi makruh. Li'annahu, karena sesungguhnya yakrohu makruh lil imami, bagi imam, taksisu nafsihi, mengkhususkan dirinya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksisu nafsihi biddu'a, makruh bagi imam mengkhususkan dirinya sendiri untuk doa. Warwaina, kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Sunan Tirmidzi, an Thauban radhiyallahu anhu, an Thaubana, daripada sahabat Thauban radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu, janganlah mengimami, abdun, seseorang, kauman, satu kaum, fayakhussa nafsahu, kemudian dia hanya mengkhususkan dirinya sendiri, bidakwatin, dengan doa, dunahum, tanpa mengikutkan makmumnya. Fa in fa'ala, kalau seumpama imam tadi berdoa untuk dirinya sendiri, tidak membawa-bawa makmum, faqad khonahum, maka sungguh imam itu telah berkhianat kepada mereka. Qala, berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Ini terutama dalam pembahasan kunut Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini dalam doa berjamaah seluruhnya. Dalam doa berjamaah.
Jadi kalau doa bersama janganlah pakai saya, Allahumma hdini, enggak, tapi dalam kalimat yang berbentuk sigotnya itu jamak. Hadis ini panjang sebenarnya. Nabi bersabda, ya salah satunya itu tadi, jangan salah seorang di antara kalian mengimami satu kaum dan dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa membawa-bawa makmumnya. Kalau dia doa untuk dirinya sendiri, makmumnya tidak dibawa-bawa, maka dia telah berkhianat pada makmumnya. Kemudian lanjutan hadis, janganlah salah seorang di antara kalian wala yang duru fi maqirri baitin qabla ayyasta'dina. Janganlah kalian menengok ke dalam bahagian dalam rumah seseorang sebelum dia minta izin sebelumnya. Fa'in fa'ala, kalau ngintip-ngintip rumah orang belum minta izin, faqad dakhala, maka berarti dia sudah dihitung masuk rumah orang tanpa izin. Menengok rumah orang itu belum izin, itu sama dengan masuk rumah orang tanpa izin. Nengok aja udah dianggap masuk. Dalam satu hadis Nabi bahkan bersabda, kalau seumpama, kata Nabi, ini seumpama, kalau dibuat jangan, ada orang ngintip-ngintip rumah orang tuh lewat di jendela, kok kemudian matanya dicolok oleh orang yang punya rumah, nah itu nggak ada hukumnya itu, kata Nabi. Itu saking nggak bolehnya mengintip rumah orang lain. Maka dalam bab sunnah itu Bapak Ibu, luar biasa. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan pintu rata-rata tertutup. Tapi kalau di desa, di kampung, itu pintu itu terbuka lebar di mana-mana. Kalau kita ini kan di kota, terlalu banyak kejahatan ya. Tak kunci pun rumah masuk juga orang. Tapi kalau di kampung itu enggak terbuka pintu. Desa-desa. Jadi kalau kita datang bertamu kok kondisi tempat kampung seperti itu, maka sunnahnya mengucapkan salam jangan depan pintu. Nabi mengatakan dalam hadis, berdirilah engkau di samping kanan pintu atau samping kirinya pintu. Jadi pintu, kita berada di sampingnya, baru salam, dan jangan nengok bahagian dalam rumah. Eko zaman kini tidak jadi kesempatan lah. Kalau bisa adalah yang tertengok-tengok yang tidak pantas. Padahal Nabi katakan enggak, Islam sampai begitu mengatur kehidupan. Kalau kalian mau salam, itu jangan langsung di depan pintu, kata Nabi. Samping kirinya, samping kanan, atau di samping kiri. Baru ketok pintu, atau salam. Kok pintu udah terlanjur terbuka, ya salam. Kata Nabi, siapa yang menengok ke bahagian dalam rumah seseorang sebelum minta izin, kalau dia buat seperti itu, maka dia telah masuk rumah tanpa izin. Jadi pandangan duluan masuk itu namanya sudah masuk tanpa izin. Apa gunanya salam? Apa gunanya minta izin kalau sudah nengok duluan? Kemudian Nabi melanjutkan, wala yusolli wa huwa hakinun. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat sedangkan dia menahan buang air kecil, buang air besar, hatta yatakhaffaf, sehingga telah ringan bebannya. Nah, ini 3 perkara dalam satu hadis, tapi karena keperluannya cuma satu, Imam Nawawi menggunakan satu saja. Yang biasa ulama begitu, bukan motong-motong hadis, enggak. Memang keperluannya dalam bab kunut. Tapi ada 3 itu tadi. Tentang doa, imam jangan mengkhususkan diri sendiri. Yang kedua, masuk rumah, kalau mau bertamu, pandangan itu jangan kita nengok bahagian dalam rumah orang sebelum izin. Kemudian yang ketiga, jangan sholat, kata Nabi, dalam keadaan nahan buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau memang sakit perut, iqomah mau berkumandang, ya ke toilet dulu, selesaikan hajat, baru sholat. Bahkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ada satu orang sahabat yang biasa jadi imam. Memang imamnya masjid itu sakit perut, maka dia datangi satu orang kawannya, sahabatnya, maka dia katakan, engkau jadi imam, aku sakit perut. Maka dia pergi ke toilet, kemudian kembali. Setelah kembali, orang selesai sholat, maka dia sampaikan hadis Nabi. Nabi bersabda, kalau di antara kalian ada yang sakit perut, iqomah dikumandangkan, pergi ke toilet, selesaikan hajat, baru sholat. Apa gunanya? Coba bayangkan Bapak Ibu, sholat tapi sakit perut, itu nggak sholat, itu mulai takbir sampai salam nggak akan jadi sholat. Nah, selesaikan dulu. Hakim, jadi makruh hukumnya, makruh, membatalkan tidak.
Makruh hukumnya orang itu sholat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, apalagi kalau belum mulai takbir. Tapi kalau sudah mulai sholat, awal mulanya nggak sakit perut, maka terus tahu-tahu di tengah sholat sakit perut, ya selagi tidak membuat sibuk dirinya memikirkan sakit perut masih bisa dilanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau sampai membuat dirinya nggak fokus lagi sholat, batalkan. Itu kalau sudah di tengah-tengah sholat. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, ada beberapa lanjutan. Di sini ada sedikit pembahasan sebenarnya tersisa, tapi ini juga cukup beberapa waktu yang termakan karena waktu sudah masuk, sudah terbit matahari. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita kaji di pembahasan setelahnya. Ini pembahasan setelahnya membahas tentang bagaimana hukumnya ngangkat tangan ketika kunut. Perlu angkat tangan atau tidak? Ngusapkan ke wajah atau tidak? Itu ada pembahasannya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Ini mungkin yang bisa dibahas sebelum kita tutup kajian. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya. Kalau ada diskusi, tanya jawab, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ini pembahasan tentang mengangkat tangan, ada tersisa sedikit pembahasan ini. Akan kita bahas di pertemuan setelahnya. Saya kira cukup. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan hukum itu. Kalau sunnah, satu sunnah itu kan hukum itu kan wajib. Kalau sunnah artinya kalau dibaca itu apa? Sunnah dalam segi hukum itu. Ya. Yang kedua yang memang antara kalau ini itu kalau sudah walaupun dia sunnah, tapi kalau dia lupa dia yang baca bismillah, tapi tidak baca kunut, itu dia dia wajib apa? Kalau lupa dia baca itu berarti dia sujud sahwi. Ya. Itu pertanyaan. Ya. Ketiga, ya, di mana posisinya antara satu itu dengan Malik itu baca. Ya. Pertanyaan yang ditanyakan ini sudah dibahas di awal bab dulu semuanya. Di awal bab kunut. Jadi sunnah yang dimaksud sunnah apa? Ya sunnah dalam definisi hukum. Bahkan dalam definisi hukum yang lebih detail, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kunut dalam subuh itu posisi sunnahnya muakkad. Kalau di dalam sholat nanti ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ab'ad sunnah yang mirip fardu. Jadi dia tetap sunnah tapi ya, walaupun ditekankan ataupun dikatakan ab'ad itu hukumnya sunnah. Lah kemudian Imam Nawawi juga sudah kita bahas, lau tarokahu lam tabtul sholatuhu. Kalau dia tinggalkan itu kunut, maka sholatnya tidak batal. Tapi lakin yasjudu lisahwi, sunnah bagi orang yang meninggalkan kunut itu untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwinya sunnah, bukan wajib. Sujud sahwi itu bukan wajib ya Bapak Ibu. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi kunut itu sunnah kalau ditinggalkan. Dan dalam mazhab Syafi'i, baik dia meninggalkannya itu sengaja ataupun tidak. Karena ada orang meninggalkan itu sengaja memang. Ah, ya udah berarti dia sengaja meninggalkan itu. Baik dia meninggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Jadi kalau dia nggak sujud sahwi bagaimana? Ya sholatnya sah. Sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Lah, dalil-dalil dan segala macam ikhtilaf itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Posisi kunut itu juga sudah kita bahas. Dalam ikhtilaf antara para ulama tadi, ada yang mengatakan kunut sunnah, diantaranya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ada yang mengatakan kunut tidak sunnah, Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lah yang mengatakan sunnah pun posisi kunutnya beda. Ini sudah kita bahas. Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i setelah ruku.
Jadi posisi kunutnya sunnah, posisi kunutnya sunnah, posisinya beda. Nah, itulah tadi makanya Bapak Ibu, kalau sudah membahas mazhab, ada yang begini, ada yang begitu. Lah terus kalau kita nggak ngikut mazhab, apa enggak jadi orang gila kita? Makanya penting bermazhab. Bermazhab itu penting bagi orang yang tidak sampai tingkatan mujtahid, pilihannya bermazhab memang. Ya karena kalaupun kunut sunnah, posisinya beda lagi. Bahkan nanti akan kita bahas, yang belum ada kita bahas ini di depan akan ada pembahasan. Kunut tuh bacanya keras atau lunak, jahar atau sir. Ikhtilaf lagi. Yang mengatakan sunnah sendiri diantaranya tadi Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling muktamad itu kunut itu jahar. Entah sholatnya di sholat jahriyah ataupun sholatnya sir. Jadi sholat maghrib, isya, subuh jahar kan, ya kunutnya jelas. Kalau kunut nazilah di waktu itu maka keras. Bahkan kalaupun kunutnya di waktu zuhur asar, kata Imam Syafi'i dalam mazhab yang paling kuat dalam fatwa mazhab kita, itu pun keras walaupun sholatnya zuhur. Lah menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalaupun ada kunut nazilah sekalipun itu sunnah dilirihkan. Jadi coba yang baca-baca kunut sekarang yang katanya nggak kunut subuh tuh nggak sunnah menurut mereka, tapi kalau giliran kunut nazilah kan sunnah. Nah cuma yang herannya giliran kunut nazilah dia keras, itu mazhab mana itu? Syafi'i kan? Syafi'i itu. Karena yang lain seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kunut nazilah sunnah bagi mereka. Imam Malik malah mengatakan kunut subuh sunnah, cuma posisinya beda. Tapi Imam Malik nanti sudahlah posisinya beda, baca kunutnya pun sirron. Sirron tuh dilirihkan. Jadi orang tuh nggak tahu kalau nggak ada waktu yang jeda agak memanjang, nggak tahu nih sedang kunut. Nah kalau nggak ikut mazhab, memang jadi orang bingung. Akhirnya panjang loh. Iko bacanya kunutnya keras, padahal sholatnya zuhur. Aslinya ikut Syafi'i, cuma nggak ngaku aja. Aslinya ikut Syafi'i ini. Kan nggak mungkin dia katakan saya punya mazhab sendiri. Ah, coba lah bilang. Nanti dites orang dah. Nah jadi amaliyah kita tuh bercampur aduk nggak jelas. Lah ya hanya saja tadi kalau ikhtilafnya ringan, hanya antar sunnah ya mungkin yang kita amalkan walaupun ikhtilaf tadi ya tidak sampai saling membatalkan. Yang gawatnya nanti kalau saling membatalkan itu ikhtilafnya para ulama, nah itu beresiko pada sah atau tidaknya amal. Jadi posisi kunut sebenarnya mau dirubah dimanapun, misalkan Bapak Ibu orang yang bermazhab Syafi'i kemudian kunut misal, saya sudah dibahas sebelumnya, kok kunutnya sebelum ruku sah enggak? Ya ada perbedaan. Tapi yang penting sholatnya nggak batal. Dimanapun dirubah itu nggak batal karena memang sholat isinya doa. Nah cuma nanti harus mengikuti mazhab. Dengan ikut mazhab aman. Kalau mazhabnya memilih Syafi'i selepas ruku, kalau mazhabnya Maliki sebelum ruku, dan mazhab Syafi'i kunut itu keras, Maliki dilirihkan. Kalau yang lain seperti Imam Abu Hanifah, kalaupun ada kunut selain kunut yang mereka katakan subuh tidak sunnah, tapi ada kalanya nanti sunnah ketika nazilah, ada bencana, musibah, sunnah kunut juga bagi mereka. Tapi nanti ketika baca kunut, kata Imam Abu Hanifah, sunnahnya lirih. Nah, ini yang sekarang kalau tidak ikut mazhab pasti bercampur, itu dipastikan. Nah, tapi insya Allah pembahasan yang tersisa ada nanti pembahasan di bab-bab setelahnya. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.